Halo guys, selamat datang kembali di Boring Obrolan Garing. Kembali lagi bersama saya Sepuliana dengan format baru Boring, yaitu berbentuk podcast. Kalau sebelumnya kita kan formatnya talk show dengan kehadiran bintang tamu Raymond Kunulik sebelumnya. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan kali ini sebagai narasumber sudah bersama dengan Mas Riko. Selamat. Halo semua. Datang Mas Riko, apa kabar? Baik. Mas Riko sudah tahu temanya? Sudah, saya sudah baca skripnya kebetulan. Iya. Oke. Sepertinya akan sedikit berbahaya. Bahaya enggak dong. Tenang. Boleh saya bacakan dulu tema. Oke, silakan. Boleh. Oke, tema pada hari ini kita akan membahas pentingnya pondasi agama di era serba logika. Betul. Itu dia. Jadi mungkin agak sedikit sensitif pembahasan kita, tapi ya aman. Berbicara soal di era sekarang kan banyak, kayaknya sih menurut saya kebanyakan orang tuh kayak sudah menjauh gitu dari agama. Kayak apa entah dulu deh, logika kayak misalkan masuk logika, kalau misalkan ajaran agama nggak masuk logika lebih dikesampingkan. Oke. Nah itu menurut Mas Riko sendiri gimana nih selaku sebelumnya Mas Riko agamanya kalau belum tahu? Agama saya kebetulan non muslim. Oh, non muslim berarti beda dengan saya ya. Iya, ada dua pandangan di sini. Dua pandangan. Iya. Berarti selaku minoritas. Aduh. Bisa dong. Benar saya merasa. Oke. Boleh pandangannya sedikit mengenai fenomena yang terjadi sekarang terkait pondasi agama, Mas Riko? Oke, jadi di era sekarang teman-teman, jadi betul kata Bang Asep. Jadi emang lebih banyak mengesampingkan pondasi ketimbang lebih mengesampingkan pondasi dan lebih fokus ke logika atau duniawi ya teman-teman. Nah, sebenarnya kebanyakan orang itu lebih fokus ke permukaan. Iya. Bagaimana nih yang dimaksud? Permukaan tuh seperti ya, dunia yang dikejar itu dunia seperti kerjaan, kesibukan lainnya. Oke. Nah, mereka mengesampingkan pondasi seperti moral. Benar. Tujuan hidup, agama segala macam. Karena sebenarnya dari situ juga sebenarnya diatur dari agama itu sendiri. Betul. Itu bisa untuk landasan lah sebenarnya. Pondasi itu harus sebenarnya landasan. Benar. Kalau misalkan saya lihat nih kan kebanyakan tragedinya terjadi di pemuda-pemudi, mungkin adik-adik kita juga kayaknya. Betul. Jadi memang pondasi itu penting ya kalau sekali Mas Riko. Sebagai landasan hidup teman-teman. Landasan hidup, pedoman hidup Tujuan hidup segala macam. Itu menurut Mas Riko sejak kapan nih pondasi itu dibangun dari setiap insan pada manusia? Pondasi itu dibangun ketika manusia itu lahir sebenarnya. Karena ya mereka sudah harus diajarkan. Orang tua juga mengajarkan tentang hal yang baik, tidak melupakan pondasi hidupnya, tujuan hidup kalian apa. Nah, itu kan diajarkan sejak kecil. Itulah kenapa pentingnya pondasi. Itulah karena orang tua mengajarkan hal tersebut. Oke. Jadi memang dari sejak lahir memang harus punya treat. Udah punya treat. Oke. Jadi memang penting lah ya pondasi agama itu sendiri dari setiap pemuda dan pemudi. Untuk fenomena yang terjadi sendiri menurut Mas Riko gimana sih tanggapan kita nih selaku yang mungkin nggak banyak orang sadar ya akan pentingnya pondasi agama nih dari setiap orang. Makanya dari itu banyak terjadi kayak hal-hal yang seharusnya nggak terjadi gitu kalau misalkan orang punya landasan agama. Nah, menurut Mas Riko nih kita harus gimana nih sebagai sesama makhluk sosial gitu? Yang pastinya kita harus mengidentifikasi dulu nih tujuan dari hidup kita tuh untuk apa. Oke, benar. Itu kita barulah membagi waktu kita. Jadi jangan hanya dunia aja yang dikejar nih. Oke, benar. Kita harus membagi yang mana dunia yang harus dikejar, emang dunia harus dikejar juga. Benar. Setuju.
nggak merasa kayak Jadi tidak harus benar-benar mengejar akhirat. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Saya Silakan. dunia emang bisa, maksudnya Oke. emang harus, karena emang sebuah Kewajiban juga, karena betul, biar kalian betul. tetap hidup kan, Betul, kan hidup betul. segala macam. Tapi jangan lupa untuk mengingatkan lagi tujuan hidup kalian tuh untuk apa, pondasi itu kalian tuh untuk Oke. apa. Nah, Oke, untuk benar. nah, habis itu kalian membagilah tuh waktu kalian. Jadi yang awalnya kerja terus segala macam, menghilangkan atau mungkin melupakan memikirkan benar, fondasi benar. kalian tuh, bagilah waktu itu untuk fondasi. Kayak seperti nggak harus ini seperti bertemu dengan orang baru, Oke, benar. sosialisasi, bersosialisasi itu kan juga penting tuh untuk fondasi hidup kalian. Lalu beribadah segala macam. Betul. Kalau di saya tuh ada kutipan gini, hablum minallah, hablum minan-nas. Nah, Ya, itu apa dia. tuh? Saya tidak mengerti. Jadi hubungan vertikal dan horizontalnya tuh Harus setara. Setara, Betul. benar. Jadi tidak hanya kita menjaga hubungan baik dengan sekitar, tapi kita juga menjaga hubungan baik dengan yang Sang Pencipta tentunya. Itu juga termasuk apa ya, arti dari salib. Oh iya. Jadi itu gimana tuh? ya, Saya jadi kan jadi- hampir sama. Jadi itu Iya, bentukannya benar, hampir sama. Jadi vertikal dan horizontal. Vertikal itu untuk benar, mengarahkan emang kita kepada Sang Pencipta. Nah, Oh, horizontal gitu. itu manusia dan manusia. Jadi Oh iya. sama itunya. filosofi dari filosofinya. salib sendiri Iya, itu ya. seperti itu yang Takutnya diajarkan. Oke. Itu dia. Oke, ngomong-ngomong Mas Riko kan nih selaku minoritas ya. Iya. Kenapa kalau dengan minoritas suka ketawa gitu ya? Karena emang kenyataan. Makanya Saya berasa benar. minoritas di sini. Benar. Saya pengen tahu gimana sih kehidupan beragama dari sisi minoritas dari pandangan Mas Riko sendiri. Maksudnya Itu sisi gimana? beragama itu gimana? Iya, kalau misalkan kayak kebetulan kan Mas Riko habis merayakan ya Iya, habis merayakan Natal. kemarin. Nah itu vibes-nya atau lingkungannya gimana? Kalau misalkan di saya kan nih Hari Raya Idul Fitri biasanya meskipun kayak tetangga kita ada yang non Muslim, misalkan ada umat Kristen, itu kita sering antar ketupat. Oh iya. Opor, Iya, gitu. Nah, itu juga Kalau berlaku. dari sisi Mas Riko gimana? Juga berlaku sama dengan kami. Jadi misalnya lagi perayaan nih. Nah, kita ada kue yang dibagikan. Nah, saya tuh sering kali membagikannya kepada tetangga. Itu sering. Kayak bagi-bagi Iya, kue. bagi-bagi Biasanya kue apa tuh yang sering dibagi? Biasanya kue-kue dari sama kayak terang Kue tiaw. Bukan. Bukan ya. Kan saya nggak Bukan ini kue. karena saya nggak tahu juga kalau bikin kuenya kan beda, jadi Iya. nggak ngerti juga gimana. Untuk kue banyak. Itu seperti kue pastori itu dari saya itu dapat kebetulan dari nenek saya yang di Toraja. Nah, kebetulan pas itu banyak stoknya. Jadi saya ingin mungkin saya ingin bagikan lah nih, bagikan. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya memastikan untuk bahwa ini aman gitu. Aman. Untuk Aman dalam aman. kategori apa nih? aman untuk dikonsumsi oleh sahabat-sahabat yang muslim. Memang kalau kue yang nggak aman gimana tuh maksudnya? Itu untuk kue yang aman kita pastikan untuk makan sendiri lah. Oh, Jadi betul itu sendiri. kita- Kandungannya gitu Iya, ya. kandungannya emang untuk Oke, kita. oke, Jadi kita oke. pastikan kalau misalnya kita pengen beri itu aman untuk umat muslim. Oh, oke, karena memang berarti saling menghargai juga ya, Betul. meskipun dari sisi makanan juga. Nah, itu adalah salah satu dari pondasi sosialisasi teman-teman biar keseimbangan antara keharmonisan kalian sesama tetangga itu bisa lebih baik. Benar banget. Jadi tidak ada saling musuhan atau bagaimana ya, Iya. karena tidak ada alasan juga sebenarnya. Tidak ada alasan juga untuk apa. Untuk saling bertolak belakang dan semacamnya. Oke, kita udah ngobrol banyak nih Betul. soal pondasi agama yang sudah Sebulan tadi. yang sudah kita bicarakan. Harusnya kehidupan bertetangga juga, kehidupan sebagai minoritas. Sebagai tentunya. minoritas juga tentu. Pandangan baru buat saya ya. Baru juga sama. Baik, nanti bisa kirim kue ke rumah saya. Oke, masih banyak juga. Kue apa? Pasteur. Pastori. Pastori. Iya. Iya, itu dia. Baik, sekian buat teman-teman. Terima kasih yang udah menonton kita pada malam hari ini. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Subscribe, baik. untuk bisa mendapatkan video-video terbaru kita.
gitu. Oke, baik. Silakan tutup. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Boleh. Ah.